Halo, apa kabar? Jumpa lagi di Berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah remaja ditemukan tewas akibat tergulung arus Sungai Limomanis di Kabupaten Batubara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sidak ke sejumlah ASN di sejumlah kantor dinas. Pemudik dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang mencapai hampir 40.000 saat puncak arus mudik hari Minggu kemarin. Seorang remaja ditemukan tewas setelah menghilang tergulung arus Sungai Limomanis di Kabupaten Batubara sejak Sabtu petang. Jasad ditemukan sekitar 50 meter dari titik hilangnya korban. Sandi Saputra, remaja 17 tahun yang hilang di Sungai Limomanis, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Minggu petang, ditemukan tewas oleh tim pencari BPBD Batubara. Sebelumnya, proses pencarian telah dilakukan sejak Sabtu petang kemarin. Jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik lompatannya ke sungai. Petugas kesulitan menemukan korban akibat derasnya arus sungai. Kendala yang kami hadapi waktu saat itu memang arus sungainya cukup deras. Kami coba untuk mengevakuasi korban, ternyata belum berhasil dikarenakan aliran sungai cukup deras. Dan setelah pencarian hari kedua pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, dan alhamdulillahnya setelah melakukan pencarian hari kedua, dan korban ditemukan tidak jauh dari korban jatuh, sekitar 50 meter dari tempat korban mandi. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas untuk diserahkan kepada keluarga di Desa Sumberrejo, Kecamatan Datuk 50. Kejadian ini berawal saat korban bersama 4 rekannya bermaksud mandi di Sungai Limomanis, Desa Antara. Namun karena arus terlalu deras, kelima remaja itu mengurungkan niat mandi sembari menunggu air surut di tepian sungai. Namun saat korban diajak pulang oleh teman-temannya, korban memilih tetap berenang dan melompat ke sungai. Kemudian hilang tergulung arus deras. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa kakak kandungnya lantaran masalah pembagian hasil panen. Korban tewas akibat luka bacok di bagian wajah. Pria berusia 32 tahun ini tak bisa berbuat banyak saat harus berhadapan dengan hukum atas ulahnya menghabisi nyawa seseorang yang tiada lain adalah kakak kandungnya. Korban bernama Ebenezer Tarigan berusia 38 tahun, tewas akibat luka bacok di bagian wajah. Petaka terjadi saat kakak beradik itu sedang memanen buah sawit bersama orang tua mereka. Namun ada persoalan pembagian hasil panen yang dirasa pelaku tidak adil, karena korban diduga mengaku-ngaku bahwa buah sawit yang dipanen itu adalah miliknya. Dua saudara kandung itu juga ditengarai sering cekcok di lingkungan internal mereka. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami, hasil pendalaman kami untuk antara korban dan pelaku, di mana korban dan pelaku sudah ada selisih paham terkait dengan permasalahan di lingkup keluarga, yang mana orang tua daripada korban dan pelaku juga sudah sakit-sakitan dan sering mendapat permasalahan di rumah, sehingga permasalahan ini sudah dari awal terjadi dan sering terjadi di rumah mereka, di antara keluarga mereka. Kini tersangka bernama Salmon Tarigan harus merasakan dinginnya penjara selama 15 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang pemuda warga Kabupaten Batubara meninggal dunia usai jalani perawatan di rumah sakit akibat lemparan batu oleh orang tak dikenal saat akan mudik menuju Aceh. Suasana duka menyelimuti keluarga Ahmad Alwi di Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Pemuda berusia 20 tahun itu menjadi korban lemparan batu oleh orang tak dikenal saat akan mudik menuju Aceh pada 29 April lalu. Korban sempat dirawat 6 hari di rumah sakit Lubuk Pakam dalam kondisi kritis
akibat luka parah di kepala. Korban Ahmad Yani bersama sang ibu dan adiknya akan mudik dari Kabupaten Batubara menuju Aceh. Keluarga menumpang bis Sartika menuju Medan untuk kemudian berganti bis menuju Aceh. Setelah 40 menit menaiki bus Sartika, tiba di jalan lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Bis yang ditumpanginya dilempari batu besar oleh orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Lemparan batu itu tak hanya memecahkan kaca bis, tapi juga melukai kepala penumpang yang duduk di bangku belakang supir. Akibatnya korban mengalami luka parah di kepala, sedangkan ibu korban yang duduk dekat jendela luput dari serangan tersebut. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri saat ini, keluarga justru diselimuti rasa duka kehilangan sosok orang tercinta. Lagi di Indrapura kenanya itu dilempar batu. Berbatu ya? Iya. Jadi mengenai kepala korban? Kepala korban. Terus berapa lama korban dirawat di rumah sakit? 6 hari, langsung koma. Langsung koma ya? Iya. Hingga berita ini disusun, Polres Batubara belum memberi informasi pengungkapan kasus pelemparan batu tersebut. Sedangkan bis Sartika kini masih berada di Mapolsek Indrapura, Kabupaten Batubara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan sidak kehadiran ASN di sejumlah kantor dinas. Edi Rahmayadi tidak memberlakukan bekerja dari rumah usai libur Lebaran. Hari pertama kerja Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sidak kehadiran ASN dan pelayanan publik di sejumlah dinas lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Senin pagi, Edi mendatangi Dinas Kehutanan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, memimpin apel serta memeriksa tingkat kehadiran ASN. Sidak dilanjutkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Gubernur memeriksa pelayanan serta jumlah antrian warga yang membayar pajak. Masih terkendali, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi memang harus tepat waktu dia datang kantor. Jadi masih sangat memungkinkan itu. Saya tak tahu kalau di Jawa karena saya ada di Sumatera Utara. Kalau untuk sekolah Pak, pendidikan? Sama, semua masih terjangkau, dia sesuai dengan schedule-nya. Ya, kapan berangkat cuti, kapan harus pulang, kapan harus kerja, masing-masing ngatur. Karena kalau, oh ya boleh nggak kerja gitu, nanti semua nggak kerja. Pak. Edi Rahmayadi juga memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memberlakukan WFH pasca Lebaran, seperti halnya kota-kota besar di Pulau Jawa. Menurut Edi, ASN wajib beradaptasi dengan jam kerja tanpa alasan. Kebijakan yang sama juga berlaku bagi pembelajaran tatap muka di sekolah yang saat ini masih dilakukan secara bertahap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Hari pertama masuk bekerja usai libur Lebaran, apel pagi di wilayah Pemkot Medan dipimpin langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Sejumlah ASN tampak datang terlambat. Puluhan ASN yang terlambat tiba untuk mengikuti apel terpaksa menunggu di luar pagar areal pemerintah Kota Medan hingga apel selesai. Hari pertama mulai bekerja Senin 9 Mei pagi, apel dipimpin langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Terkait kebijakan WFH di berbagai kota besar untuk mengurangi kepadatan pasca liburan, Bobi menyatakan belum mengambil langkah serupa. Menurutnya, kebijakan menyikapi teknis kerja di wilayah Medan masih terkendali, termasuk diantaranya kegiatan belajar mengajar. Dia tidak menerapkan WFH dalam waktu minggu ke depan karena sudah sebelumnya juga saya sampaikan masa libur dan cuti bersama Lebaran ini 1 minggu ini berakhir kemarin, dan kita melihat juga dari arus balik yang ada di wilayah Sumatera Utara ini walaupun terjadi peningkatan namun mungkin tidak seperti di Jawa, jadi masih memungkinkan untuk ASN dan Medan melakukan kegiatannya tidak secara WFH pada hari ini. Kalau untuk sekolah sendiri Pak? Sekolah masih tetap hari ini tidak melakukan WFH.
balik yang ada di wilayah Sumatera Utara, walaupun sudah terpantau kemarin ada peningkatan, namun mungkin tidak setinggi yang ada di Pulau Jaya. Namun terkait tingkat kehadiran dan indikasi pelanggaran disiplin ASN pada hari pertama mulai kerja hari ini, Bobi mengaku belum mengetahui data realnya, termasuk sanksi atas pelanggaran ASN. Usai memberi arahan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman bersalaman dengan seluruh peserta apel, kemudian mengikuti jamuan terbatas dengan pejabat di Aula Pemerintah Kota Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.